sudah siap di depan layar kaca Anda? Tentu ya kan. Saya Kak Ros juga sudah siap di sini ditemani oleh Daniel hari ini yang rambutnya warna apa sih sebenarnya itu Daniel? Kita hari ini akan sama-sama untuk Rumpi. Go. Sebelum kita ke tamu-tamu kita hari ini, biasa dong pojokan dulu. Yuk kita akan meng-highlight berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Siapa yang akan menjadi fokus kita hari ini? Ini dia. Berikut deretan berita hot kali ini versi Rumpi No Secret. Lewat Instagramnya, musisi Rivian Fajarsyah atau yang akrab disapa Ivan Seventeen ini meluapkan kekesalannya usai aksi panggungnya tiba-tiba dihentikan paksa oleh seorang security yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur. Panitianya nyuruh berhenti, kita berhenti kok. Lewat unggahannya, Ivan memposting video di mana dirinya tengah bernyanyi, lalu tiba-tiba saja seorang security naik ke atas panggung dan berusaha menghentikan penampilan Ivan CS karena alasan batas waktu acara yang sudah selesai. Suami dari Citra Monica ini sangat menyayangkan etika dan sikap security karena hal tersebut baiknya didiskusikan dengan pihak panitia penyelenggara, bukan malah naik ke atas panggung dan menghentikan acara secara paksa. Emosi Ivan semakin memuncak ketika salah seorang netizen ikut berkomentar membela security dan menyindir Ivan dengan kalimat masih mending ditegur security daripada ditegur gempa dan tsunami. Ingat kan tsunami 2018 yang dialami? Ivan yang pernah mengalami musibah tsunami di tahun 2018 hingga kehilangan teman-teman band dan istrinya Dilan Sahara ini menganggap komentar tersebut sudah keterlaluan dan meminta akun tersebut untuk mengirim alamat rumah agar bisa menyelesaikan permasalahan ini secara pribadi. Curhatan Ivan tersebut banyak mendapat dukungan dari rekan sesama artis dan bahkan meminta pertanggungjawaban netizen tersebut atas komentarnya. Oke baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya Daniel ya. Aduh, ini ibu ini move on-nya cepat sekali begitu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama dia. Gimana sekarang keadaan, kehidupannya seperti apa, rumah barunya sudah ada berapa ya. Ada Natalie Holscher, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Natalie Holscher, disc joki kelahiran 1992 ini pernah menikah dengan komedian Sule November 2020 lalu dan memiliki satu putra namun bercerai pada Agustus 2022. Perempuan yang pernah dikabarkan dekat dengan Frans ini kemarin baru saja merayakan ulang tahun pertama anaknya dan putri Delina hadir hingga sempat disuapi kue dan dicium oleh oma Natalie, di mana sebelumnya Natalie dikabarkan berkonflik dengan putri. Perempuan berdarah Jerman ini sebelumnya pada 15 November lalu hadir di perayaan ulang tahun mantan suaminya bersama anak dan pacar barunya Faris. Natalie dan Faris yang pernah berpacaran selama 3 tahun saat SMA ini komunikasi pertama kali saat Natalie konsultasi perceraian hingga akhirnya balikan dan didoakan berjodoh. Benarkah Natalie dan Faris akan menikah tahun depan? Dan seperti apa cerita pertemuan Natalie dan Putri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Alhamdulillah baik dong kakak Say. Kelihatannya segini, makin glowing ya. Gimana keadaan Bu hari ini? Cerah ceria, cuaca gimana? Cuaca menurut pandangan saya. Cuaca hati ya, cuaca hati. Enggak, hari ini itu dari kemarin itu aku masih sangat berbahagia banget karena Azam ulang tahun yang ke-1 tahun. Gak nyangka, kayak baru kemarin aja baru melahirkan, sekarang udah 1 tahun. Cepet gitu. banget ya waktu berlalu ya. Bang, itu juga yang mau kita tanyakan ya. Hadiri Ulta Azam tanpa Sule, Putri Delina dan Natalie kompak katanya gitu ya. Yang datang cuman Putdel aja. Putri Delina iya. Kenapa? Maksudnya yang diundang semua diundang. Jadi aku udah undang dari jauh-jauh hari, udah undang papanya, ayah datang ya, aku bilang gitu. Terus dia bilang katanya, ayahnya bilang nggak bisa, udah lock jadwal dari jauh-jauh hari karena ada apalah gitu. ada acara apalah gitu sama keluarganya gitu. Jadi nggak bisa, tapi nanti diwakilin sama Putri Delina. Putri Delina. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kan kalian juga ya terlihat akrab gitu di fotonya. Iya. Ya aslinya gimana? Sudah membaikkah hubungan kalian? Kan kadang kalau kita orang luar ngelihatnya kan kadang-kadang suka ada komen-komen berbalas komen di Instagram gitu. Pada saat pertemuan ini? Ya, aku sekarang udah belajar untuk menerima apapun itu gitu. Jadi mengikhlaskan udahlah. Gitu. Mau gimana pun juga Azam Itu ya kakaknya gitu. Jadi ya senang juga ada Putri bisa datang gitu, Pasti. mewakili ayahnya, kakak-kakaknya. Kakaknya juga lagi sibuk manggung kan. Gitu. Kakaknya yang lain? Kakaknya yang lain ikut acara sama papanya. Oh gitu. Oke. Seperti apa sih suasananya, kita lihat yang berikut ini.
ada postingan juga masing-masing juga posting gitu kan ya. Ya ini namanya juga satu kakaknya, satu. Terus kalian ngobrol apa? Ada postingannya Putri Delina nih, di postingannya ini postingan once again happy birthday Ade ganteng gitu ya. Ini. Terus kalian ngobrol apa? Suka bingung gitu nggak ngobrol apa tuh basa-basi aja tuh? Gak sempat ngobrol sih karena kan semua kemana-mana acara gitu ya? gitu. Jadi tadinya kan ada doa dari kakak-kakak dari ini apa namanya tante-tante sama omnya Azam. Terus dari tim aku bilang ada Putri Delina di pojok. Aku bilang sama MC-nya panggil sini, aku suruh ke depan. Oh tadinya kamu nggak tahu kalau dia udah datang? Iya nggak tahu kalau udah datang. Dia di pojokan. Aku bilang panggil suruh ke depan. Ya udah ke depan karena kan perayaan adeknya. Iya, betul. Jadi aku pengen kakaknya juga ikut hadir senang di situ. Jadi itu buat kamu momen yang membahagiakan pasti ya, selain anak kamu udah setahun gitu ya. Jadi perlahan-lahan ya hubungan semakin lama juga insya Allah juga semakin membaik ya. Oke. Nah kalau yang kemarin, ini netizen nanya, tetap aja ya netizen banyak yang komen gitu. Karena di postingan Putri Delina, foto kamu sama Putdel itu tuh ditaruh sama Putdel ada di slide ketiga. Astaga, bukan slide pertama ya. Karena kan ada ulang tahun adeknya. Iya kan? Kan itu netizennya di depan situ. Kamu sendiri ya kan kamu bilang kamu coba mengikhlaskan. Tapi kan gitu ya kadang-kadang orang di luar sana juga jadi pengen tahu kepo atau mengomentari ini kok begini sih, mencoba membaca tanda-tanda gitu. Buat kamu itu jadi pressure nggak? Enggak. Buat kamu nggak? Biasa aja. Yang namanya juga ulang tahun adeknya ya pasti dia post adeknya gitu. Gitu aja ya. Itu mengganggu hubungan kalian nggak sih? Enggak dong. Pressure dari netizen kan kadang-kadang tuh lihat tuh ini apa enggak? Enggak sama sekali. Enggak. Pernah nggak tapi? Nggak pernah? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Oke. Coba. Nah yang berikutnya juga sebelumnya ada ulang tahun lagi, yaitu ulang tahun bapaknya, ya kan? Nah bapaknya juga rame dikomentarin netizen karena ada di postingan itu yang kok begini sih, kok begitu sih, kok gitu ya. Coba kita lihat. Seperti apa suasana ulang tahunnya Sule waktu itu di bulan November yang berikut ini. Ciri khas ya, ciri khas ya. Tereng gitu ya. Tereng dong. Gitu. Itu pertemuan pertama kah sesudah proses perpisahan waktu itu? Enggak. Oh, sebelumnya udah pernah ketemu ya? Iya, kan papanya sering main ke rumah. Ngeliat Azam gitu ya. Dan akhirnya kan momen banyak orang menjadi sorotan. Oh datang, terus kan memikir bahwa hubungan sempat memanas. Ternyata anak-anak kan juga salim gitu sama kamu. Ya. Kamu juga datang sama kakak kelas ya kan? Kakak kelas gitu. Tapi kan ada juga komentar netizen yang gini, kok siapa Jan sama siapa Ferdi, kok nggak ikut salaman sih kan? Itu kan kita lihat hanya secuplik video gitu. Aslinya tuh gimana sih sebenarnya ya? Coba kita lihat. Kita tanya. Aslinya memang nggak salaman, mungkin karena banyak banget acaranya di situ, jadi sibuk masing-masing gitu. Ya emang nggak salaman. Nggak salaman. Tapi ketemu. Salaman itu pertama Putri. Putri baru Iki. Oke. Terus ya tapi ya gitu lah ya. Ya. Tapi hubungan nggak apa-apa kan sebenarnya? Hubungan nggak apa-apa semuanya. Nggak apa-apa ya. Tapi kamu kan datang sama kakak kelas tuh. Agak aneh gitu nggak sih? Nggak aneh sih sebenarnya. Karena kan waktu itu kan mobil itu lagi dipakai kan sama saudaraku. Jadi aku pakai mobilnya Faris gitu. Jadi diantarin juga sama Faris dan Farisnya juga nggak ikut masuk ke dalam. Yang rame di netizen kan kenapa Faris ada di dalam situ? Nggak ada. Faris cuma nemenin doang. Dia nunggu di depan pintu luar. Udah selesai ya udah dijemput lagi Azam. Udah. Kenapa nggak diajak masuk? Ya kalau diajak masuk ya nggak diajak masuk aja rame gitu ya, apalagi diajak masuk. Iya. Oh gitu. Terus kamu nggak gimana pada saat itu? Ini kan maksudnya ya biasalah kan itu beradaptasi ya dari mulai satu keluarga terus dari perpisahan terus ketemu lagi di momen rame di mana banyak orang sorot mata melihat. Ada perasaan awkward gitu nggak sih? Aneh. Kalau perasaan aneh sih pasti iya ya, karena kan kalau kemarin acara gitu-gitu sama aku, cuma kalau sekarang wah ini udah beda gitu. Dan aku harus menempatkan diri. Ini gimana caranya aku harus menempatkan diri aku di sini nih gitu. Dulu tinggal di situ, sekarang jadi tamu. Iya, terus juga kan sebenarnya ayahnya ini maunya Azam yang datang gitu. Oh, cuman Azam aja. Azamnya aja gitu. Tapi aku bilang iya.
Terus tiba-tiba mungkin kaget kali kalau akunya juga datang karena kan nggak mungkin kalau Azam datang sendiri sama babysitter. Iya. Aku kan Azam nih masih umurnya waktu itu belum 1 tahun, masih bayi lah. Yang aku takutin kan nangisnya apa kayak gimana. Jadi aku harus ikut juga di situ. Oh, jadi kamu nggak diundang maksudnya? Azamnya. Ya aku siapa lah kan. Iya. Aduh, Ya aku mungkin karena tamu. jadi nggak enak gitu kan ya. Ya Iya. memang kalau sama anak-anak kan biasa gitu ya. Ya, tapi memang begitulah. Ya, coba kita lihat. Kalau sekarang kita menuju ke yang berikutnya. Kakak kelas itu yang tadi namanya Faris, yang CLBK. Cepet ya Bu ya? Netizen banget ya. Sebenarnya nggak cepet. Itu udah kenal lama banget Iya. Kak. Dari keluarga juga, keluarga Faris itu udah berteman dekat. Dari almarhumah mamah aku sama keluarganya Faris tuh udah. Jadi ini deket bukan banget. orang baru gitu lah Bukan istilahnya. orang baru. Tapi beneran CLBK. Iya beneran CLBK. Gara-gara apa kok bisa CLBK? Gara-gara sering ketemu? Enggak. Gara-gara pasca perceraian itu Faris kan kebetulan pengacara. Jadi karena Faris ini tahu semua tentang aku nggak mau maksudnya ke pengacara lain Yang baru, ya. yang tahu curhatan aku kayak gini-gini, kita ngeri-ngeri juga lah Kak. Betul. Ya udah aku cerita ke dia, konsul, terus akhirnya dikasih tahu, iya baiknya begini, apa nggak dipikirkan lagi, dia masih sempat kayak gitu. Tapi pengacaranya bukan dia, Oh, yang dia lain. cuma konsul aja. Jadi itu terus makin lama karena ketemu lagi. Enggak, ngilang dulu, dia kemana sama pacarnya gitu. Oke. Iya. Kamu kemana? Masih kayak temenan aja. Sekarang? Nah sekarang ini udah berapa bulan kemudian baru dia chat gimana sehat, gimana keadaan gitu. Jangan nangis mulu, gue lihat di TV nangis mulu lu katanya gitu. Masih kesel-kesel gitu ya. Iya. Ya sekarang setelah ada Mas Faris yang sering menemani gitu, masih ada kesel-kesel. Enggak kesel. Cuma maksudnya nangis itu ya kayak kemarin lah kalau dilihat di rumpi yang anak-anak. kemarin kayak sedih banget aku sampai Ya, sekarang karena udah masih baru-baru ya. Iya. Ya. Ini ada TikToknya ya, foto-foto lamanya Natali sama Faris ya, zaman dulu gitu ya. Coba kita lihat seperti apa sih mereka dulunya itu. Awal ya Kak ya. First love beneran. Iya, terus putusnya dulu kenapa? Putusnya itu karena dia kan orangnya cemburuan kan. Jadi aku dulu tuh tomboy Kak. Jadi nongkrongnya sama anak-anak basket, aku main basket Sama cowok-cowok lah ya yang lain. sama anak-anak band, aku ngeband, bandnya Screamo lagi kan, wah gitu kan. Terus teman-temannya cowok semua. Ya dia kan rada cemburu-cemburu, ya udah dari situlah. Bisa. Sekarang masih cemburuan gak dia? Apa? Si Ya Mas Faris. masih lah. Masih. Terus kamu masih bergaul sama itu nggak anak-anak cowok-cowok yang lain? Ya enggak lah. Udah nggak ya? Ada sih aku bergaul sama anak-anak cowok banyak lagi. Anak-anak. Karyawanku. Oke. Nah kita mau tanya lagi nih. Ini kan kayaknya Instagramnya Mas Faris itu baru ya. Setelah jadian sama Natali gitu. Dan isinya juga cuma sama kamu semua. Ini sebenarnya kamu yang buat apa dia yang buat sih? Sebenarnya dia yang buat. Ini tuh dia yang buat karena dia nggak punya Instagram. Jadi kamu yang buat? Iya, Nah. aku buatin. Dia bilang buatin dong Instagram. Aku nggak punya Instagram. Dia punya Instagram, cuma dia jarang banget main sosmed Kak. Oh iya. Jadi kamu yang punya passwordnya apa segala macam ya. Makanya isinya kamu semua nih. Iyalah tenang aja nih ada semua pasalnya. Tapi ada cowok-cowok, ada cewek-cewek yang nge-DM gitu nggak? Kan biasa tuh. Nah karena passwordnya di aku, jadi aku bisa lihat semua kan. Ada. Nggak ada. Oh nggak ada ya? Selama ini belum ya. Jangan Terus- sampai. Terus kalau Instagram kamu dia juga punya passwordnya nggak? Ah punya. Serius? Iya. Udah seserius itu hubungan kalian saling pegang-pegang password? Ya enggak lah kan yang namanya juga pacaran masih begitu. Oh iya. Iya, nanti kalau lagi gimana juga aku ganti tiba-tiba tak. Dan ini kan kamu ya baru memasuki apa sih dunia yang baru lah gitu ya. Ya. Udah mulai kebayang nggak sih kalau dulu ditanya ada niat mau nikah lagi? Aduh nggak kepikiran deh, nggak kebayang. Nah Ya. sekarang udah ada lagi nih cinta yang lama balik kembali. Apa yang sekarang ada di benak kamu? Mau jalanin aja dulu masih aduh aku belum tahu mau apa atau gimana? Ya, kalau kemarin sih karena memang lagi panas-panasnya Kak, hati panas, otak panas, pikiran panas. Jadi kalau dibilang Kak kan sempet nanya ya, gimana nanti mau ada pasangan lagi nggak gini-gini. Mau deh Kak, aku masih trauma gini. Tapi mau sampai kapan trauma itu gitu loh.
Nah tapi kalau untuk sekarang ini ya udah menjalani aja lah, jalan aja dulu, kita nggak tahu jodoh kan di tangan yang di atas. Iya betul sih. Tapi kamu udah kebayang nggak akan kalau nanti pun kamu memilih suami gitu, kamu akan mencari suami yang bisa gimana menjadi suaminya? Yang sefrekuensi itu satu, yang penting itu dulu, sefrekuensi. Sefrekuensi itu misalnya contohnya? Ya apapun itu Kak, kalau kita lagi ngobrol juga enak, Nyambung. semuanya nyambung. Ya, gitu. yang ini Mas Faris? Nyambung. Nyambung. Udah satu boleh lah ya. Iya. Dua dekat sama Azam. Iya dekat sama Azam juga. Tiga tunggu Deket- jodohnya. Dekat sama orang tua. Dekat sama- 4 tunggu jodohnya. Nah, tunggu. Kita masih mau ngobrol lagi sama Natali. Kita ada satu perempuan lagi yang mau kita ajak ngobrol. Ini aduh udah lama aku gak ketemu sama dia ya. Apa kabar? Dia katanya baru menyelesaikan S2-nya dalam waktu 1 tahun sambil mengurus 3 anak. 3 anak yang katanya benar-benar diurus sendiri. Kita lihat profilnya Verlita Evelyn berikut ini. Verlita Evelyn, artis kelahiran 1983 ini memulai karir sebagai cover girl majalah remaja saat berusia 18 tahun dan pernah membintangi sinetron Cinta Fitri sebagai Maya, kakak dari Farel, karakter yang diperankan Teguh Wisnu. Perempuan yang menikah dengan Ivan, anggota grup vokal Saba pada 2010 dan dikaruniai 3 orang anak ini rumah tangganya jarang diterpai semiring. Verlita yang vakum dari dunia entertainment dan fokus mengurus anak ini, anak pertama dan keduanya yang bernama Jenwah dan Caleb merilis lagu berjudul Indonesia Bisa bersama Iwake. Putri dari mantan anggota DPR RI, Indah Kurnia ini adiknya yang bernama Justin Frederick, Juli lalu menjadi korban kekerasan di jalan tol dan mengalami luka di bagian wajah hingga Verlita menyerukan tagar #Justice for Justin. Benarkah setelah lulus S2, Verlita Evelyn akan mengikuti jejak ibunya sebagai anggota legislatif? Dan apakah Verlita akan kembali syuting sinetron? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bisa dengan Verlita Evelyn. Ya ampun. Lama banget ya. Dulu kamu sering wirawiri di infotainment gitu juga ya. Kamu sinetron banyak. Coba kita refresh lagi ingatan kita. Kita lihat kompilasi sinetronnya Verlita berikut ini. Kamu terakhir 2018 dengan sinetron. Iya. Jadi sebenarnya Kak, dari terakhir tuh Cinta Fitri memang ya, yang panjang, itu stripping terakhir 2011. Lalu anak pertamaku lahir kan. Setelah 2011 ke sini tuh aku sebenarnya udah makin sangat jarang. mengurangi sih, udah sangat jarang ada di TV. Karena memang prioritasnya udah berubah gitu ya. Udah nomor 1 memang keluarga, ngurus anak-anak. Jadi syuting tuh obat iseng kangen aja gitu. Kalau kangen, terus anak-anak pas lagi bisa dititipin gitu ya. Dititipin ke siapa? Ke mami, ke rumah mami gitu ya. Aku Benar kamu gitu karena syuting. prioritas sudah berubah atau dilarang sama suami? Jawabannya setelah berikut ini dan kemana-mana. Tetap di Rumpi.